Mazmur pasal 107, saya harap Bapak Ibu bisa mempersiapkan Alkitabnya karena kita akan bahas satu persatu ini. Tapi kita tidak baca semuanya. Kita baca ayat 33 sampai 37, nanti seiring saya menyampaikan firman Tuhan, kita lihat satu persatu ayat ini. Mazmur pasal 107, kita baca mulai ayat 33, saya akan membacakannya. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang yang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan oleh PGI pada hari ini yaitu mensyukuri kebaikan dan kasih setia Tuhan. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, kapan Bapak Ibu terakhir bersyukur? Kapan Bapak Ibu terakhir mengatakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Terima kasih buat segala yang kumiliki. Terima kasih buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya, faktanya, bahwa sulit sekali orang mengucap syukur ketika keadaan tidak baik-baik saja. Kalau semua berkelimpahan, semuanya berjalan dengan lancar, maka mengatakan kepada Tuhan terima kasih itu gampang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca berbagai artikel, berbagai jurnal. Saya membaca sebenarnya apa yang membuat orang sulit bersyukur. Di sana dipaparkan banyak hal, tapi satu hal yang sangat ditekankan di sana adalah salah satu yang membuat orang sulit bersyukur adalah membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Artinya dia tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih dengan keberadaan dirinya sekarang. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Apalagi di dunia digital sekarang, Bapak Ibu Saudara, kita kalau buka Instagram, buka TikTok, di sana kita melihat bagaimana orang pamer kekayaannya. Bagaimana mereka jalan-jalan bersama dengan keluarga, pergi ke luar negeri, pergi ke Labuan Bajo, pergi ke Bali. Lalu kita mulai berpikir, kok mereka bisa begitu, saya enggak. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, muncul rasa tidak bisa lagi menerima keadaan kita. Itu yang sering sekali terjadi. Bukan berarti kita nggak boleh bermain medsos Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang medsos itu bisa menjadi senjata yang menghancurkan diri kita. Kalau kita tidak bijak di dalam menggunakannya. Akhirnya kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dan akhirnya kita mengatakan hidupnya jauh lebih nikmat daripada saya. Pada akhirnya kita lupa bahwa kita punya sesuatu untuk kita syukuri. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, beberapa lagi penyebab orang sulit bersyukur. Salah satunya adalah apa yang menjadi ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan banyak hal lain, saya pikir kita punya alasan masing-masing di tempat ini. Kita punya alasan yang membuat kita sulit untuk bersyukur. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Mazmur pasal 107 ini, sebenarnya ini menjelaskan kepada kita di akhir-akhir pasal ini, menjelaskan tentang bagaimana kita ini telah ditebus oleh Tuhan, telah ditolong oleh Tuhan, maka kita harus bersyukur pada Tuhan. Saya ingat khotbah minggu lalu Bapak Ibu Saudara yang disampaikan oleh Bapak Pendeta R.H. Tobing. Kelihatannya, kedengarannya lucu, tapi ini sungguh menggelitik kita Bapak Ibu.
Waktu seseorang datang untuk minta tolong kepada Bapak Pendeta Tobing, doakan ladang saya, doakan sawah saya. Lalu Pak Pendeta berdoa. Pada waktu panen, Pak Pendeta tidak diundang. Hanya pada waktu menabur saja pendetanya dipanggil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sebenarnya sedang menunjukkan kepada kita bahwa banyak orang yang suka minta berkat pada Tuhan, setelah diberkati lupa bersyukur. Bapak Ibu Saudara, maka mari kita melihat di pasal 107 ini, kalau kita membaca secara detail, ini berbicara tentang ada 4 tipe orang yang menderita. Ada 4 tipe orang yang menderita yang berbeda-beda, dan di sini kita melihat bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Di 4 tipe ini nanti, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita berada di mana. Ya, yang pertama, di pasal 107 ayat 4 sampai 9, dijelaskan di sana tentang para pengembara. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Ayat 4 dan 5 dikatakan di sana. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ini yang pertama, para pengembara. Mereka punya masalah, mereka punya penderitaan. Penderitaannya apa? Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ini salah satu persoalan. Penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang pertama ini adalah mereka adalah pengembara di padang belantara. Di padang belantara itu tidak ada apa-apa. Dan mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Mereka punya masalah itu. Buat kita yang makan 3 kali sehari atau 5 kali sehari, pagi sarapan jam 10, antara sarapan sama makan siang itu. Ya, ada teman saya di sini di sekretariat, dibawanya makanan siang, tapi jam 11 sudah nggak tahan. Ya udahlah, makan saja, nanti siang makan lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita yang sudah biasa makan 5 kali sehari atau 3 kali sehari, ini bukan masalah buat kita Bapak Ibu. Tetapi menjadi masalah bagi mereka yang susah makan. Saya pernah pelayanan di Surabaya, waktu saya masih mahasiswa di Joyoboyo. Orang Surabaya atau orang Sidoarjo pasti tahu Joyoboyo itu apa. Joyoboyo itu adalah terminal, angkot. Semua ngumpul di sana angkot-angkot. Lalu kami pelayanan di sana, anak-anak jalanan yang ada di sana kami kumpulkan, lalu kami ajari mereka mata pelajaran mirip dengan rumah belajar sekarang yang kita punya. Bapak Ibu Saudara, hati kita menangis waktu kita ke sana. Kenapa? Kita melayani mereka, kita ini terbatas Bapak Ibu. Kami tinggal di Pasar Kembang, terus pelayanannya di Joyoboyo. Kami pelayanan ke Joyoboyo saja, kami jalan kaki karena nggak bisa naik angkot, tidak punya ongkos. Jalan kaki dari Pasar Kembang. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Surabaya yang nggak tahu Pasar Kembang itu dekat TP, Tunjungan Plaza. Dari Tunjungan Plaza ke Joyoboyo, kami jalan kaki. Karena kami tidak punya apa-apa untuk naik bus. Kecuali kalau ada truk, kami tahan terus dia berhenti, kami bisa naik gratis. Bapak Ibu Saudara, saya melihat di sana bahwa banyak sekali anak-anak yang susah makan. Ada yang busung lapar, perutnya besar tapi bagian tubuh yang lain kecil. Sedih melihatnya, kenapa? Mereka susah, kami juga susah. Kami tidak bisa berikan apa-apa bagi mereka. Sebagian orang, bahkan banyak orang di Indonesia ini yang mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Dan ini satu masalah. Ini yang dialami oleh beberapa orang pada saat itu, mereka yang mengembara. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Ini persoalan yang pertama.
Kalau kita sederhanakan, mereka punya masalah perekonomian, bisa jadi. Punya masalah perekonomian. Adakah kita yang sedang bergumul untuk hal itu? Mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul soal masalah perekonomian dalam keluarga. Ya. Yang kedua, ada masalah lagi di dalam ayat 10-16. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan bisa memberikan solusi atas masalah mereka. Ayat 10 dikatakan begini. Ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Kenapa? Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka, di dalam kesusahan mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ada orang yang mengalami penderitaan karena kesalahan mereka sendiri. Tidak mungkin ada orang dipenjarakan kalau dia tidak buat sesuatu yang salah. Mungkin berbeda kalau ada kasus-kasus tertentu yang katanya saya tidak mengerti secara detail tentang hukum. Katanya ada beberapa yang masuk penjara itu karena dijebak. Saya nggak tahu. Tetapi mayoritas yang ada dalam penjara itu karena kesalahan mereka sendiri. Ya. Ada orang duduk dalam gelap, kelam, terkurung. Di ayat 11, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Ada yang hidupnya menderita karena dia tidak melakukan kehendak Allah. Makanya saya selalu bilang kan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami penderitaan, coba kita evaluasi diri, jangan-jangan penderitaan yang kita alami itu karena salah kita sendiri. Ya. Karena ada di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa ada orang yang menderita itu karena dosanya sendiri. Ini beda lagi penderitaannya dengan penderita orang yang pertama tadi. Penderita orang yang kedua ini berbeda. Kenapa mereka dipenjarakan? Karena kesalahan mereka. Karena mereka menista Tuhan yang maha tinggi. Penderitaan orang yang ketiga. Orang yang menderita di ayat 17. Ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Di ayat ini kita bisa menemukan bahwa ada orang sakit karena dosa. Ada orang sakit juga karena perbuatannya sendiri. Ya. Ada orang sakit itu bukan karena kesalahan orang lain atau kesalahan siapa, ya karena nggak bisa jaga makan aja. Ya. Istri saya sekarang bilang kurangi gula. Saya minum kopi tanpa gula itu rasanya, mungkin kalau Parinas yang minum biasa-biasa aja. Tapi itu pahitnya udah kayak minum daun pepaya. Pahit. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Istri saya menyuruh untuk mengurangi, demi kesehatan Bapak Ibu. Sini ada beberapa dokter nih, saya mesti hati-hati ngomong kesehatan di depan para dokter. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada penyakit yang timbul karena kesalahan sendiri. Saya bertemu seseorang beberapa hari yang lalu, dia jelaskan bahwa penyakit itu tidak langsung datang ketika kita tidak bisa jaga pola makan. Itu bisa bertahun-tahun, itu menumpuk terus, dan dia akan meledak. Akhirnya sakit parah. Itu karena apa? Kita mau salahin orang lain. Ya itu karena mulut kita sendiri, kita tidak bisa menjaga mulut. Karena kesalahan kita sendiri. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, ada orang menderita seperti ini. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Bapak Ibu, saya sekarang sering bikin konten di TikTok. Saya sharing firman Tuhan di sana. Saya ingin menjangkau anak-anak muda. Lalu ketika saya menyampaikan tentang konten-konten, karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada kemarin, 2 minggu yang lalu, di ulang tahun pernikahan saya tiba-tiba ada muncul berita di
di media sosial, saya melihat di sana dan saya cek ternyata benar. Ada orang baru 3 hari menikah, lalu dia tinggalkan suaminya. Kenapa? Karena gaji suaminya 3,9 juta. Dia tinggalkan suaminya baru 3 hari loh. Dia baru tahu gaji suaminya 3,9 juta. Lalu saya kasih konten itu di TikTok. Saya bilang 3,9 juta itu besar. Ya, 3,9 juta itu besar. Akhirnya Bapak Ibu Saudara banyak sekali komentar. Lalu datang berbagai orang kepada saya, Pak Pendeta saya mau curhat. Kenapa? Dia curhat, dia sedang hamil di luar nikah. Itu ada beberapa lagi yang curhat tentang masalah-masalah keluarga, masalah anak-anak muda lah. Tapi yang saya notice di situ ada orang hamil di luar nikah. Terus dia nangis-nangis. Tuhan itu tidak baik katanya. Loh, kenapa nyalain Tuhan? Hamil di luar nikah malah nyalain Tuhan. Bapak Ibu mengerti maksud saya kan? Ya karena kesalahannya sendiri makanya itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Jangan cepat-cepat kita menyalahkan Tuhan kalau kita punya masalah. Bisa jadi masalah itu karena perbuatan kita sendiri, karena kesalahan kita Bapak Ibu Saudara. Di ayat 18, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Orang-orang yang menderita ini karena kesalahan mereka, mereka sudah di gerbang maut. Mungkin ada di antara kita karena kesalahan sendiri terus mengalami penderitaan sekarang. Sama, ada orang mengalami waktu itu. Penderitaan orang yang keempat, orang yang diombang-ambingkan badai. Di ayat 23 sampai 30 dikatakan di sana. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ini pelaut pasti tahu tentang masalah ini. Orang seperti ada di dalam lautan, lalu ada ombak yang besar dan mereka kehilangan akal. Bagaimana kita bisa selamat dari bencana ini? Itulah masalah orang yang keempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu dengan masalah-masalah yang dialami oleh beberapa orang ini, apa yang mereka lakukan? Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu buka Alkitabnya, di ayat 6, di ayat 13, di ayat 19, di ayat 28, itu semua kata-katanya sama seperti yang di atas. Nanti Bapak Ibu ceklah. Sama. Empat-empatnya mengalami penderitaan, empat-empatnya dikasih ayat yang sama di sini. Di ayat 6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah-masalah yang dialami oleh beberapa orang tadi, ada beberapa memang masalah karena perbuatan mereka sendiri. Tetapi di sini, empat-empatnya melakukan hal yang luar biasa. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Salah satu-satunya alamat yang pas kita datangi ketika kita mengalami masalah, yaitu Tuhan. Sebelum engkau cerita sama orang lain, curhat kepada orang lain atas masalahmu, ceritalah kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita cerita sama orang lain itu, jangan bilang siapa-siapa ya. Ya, jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua. Iya, siap. Udah, berhenti sampai di situ. Kita kan nggak tahu yang dilakukan di belakangnya kan. Lalu dia bilang lagi sama orang lain, jangan bilang siapa-siapa. Berlanjut terus. Akhirnya masalah kita bukan selesai, masalah kita menjadi bahan gosip di antara banyak orang. Hati-hati cerita sama orang masalahmu. Kecuali kamu kenal betul, Bapak Ibu tahu betul orang ini bisa menjaga rahasia dan bisa memberikan solusi. Setidaknya bisa menguatkan saya atas masalah saya. Ya. Dan sebenarnya yang paling tepat selain Tuhan untuk kita menyampaikan masalah kita itu adalah
pasangan kita. Ya, pasangan kita tuh kita bisa curhat sama dia. Atau sama gembala. Sama saya cerita Bapak Ibu Saudara ada masalah. Beberapa hari ini saya ditelepon sama beberapa jam. Kalau ada masalah cerita. Saya berjanji Bapak Ibu. Saya sudah berjanji waktu ditabiskan jadi pendeta. Kami punya etika konseling. Etika hamba Tuhan. Menjaga rahasia jemaat. Tapi terlebih dari semua itu Bapak Ibu Saudara, ceritalah kepada Tuhan. Mereka yang sedang mengalami penderitaan ini, berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Datang kepada Tuhan, curhatlah kepada Tuhan. Mau kita nangis 24 jam, enggak masalah. Ceritalah kepada Tuhan. Yang jarang berdoa, ya mulai kembali untuk berdoa bersama dengan keluarga. Ya, bertobat ya bagi yang jarang berdoa di keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sudah berseru, maka jawaban Tuhan, coba kita lihat jawaban Tuhan bagi masing-masing ini. Semoga Bapak Ibu bisa lihat di layar karena kecil. Para pengembara tadi, Tuhan jawab pergumulan mereka di ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Coba Bapak Ibu lihat, punya penderitaan, setelah punya penderitaan mereka datang kepada Tuhan, Tuhan kasih solusi. Bagi mereka yang lapar dan haus tadi, para pengembara, dipuaskannya jiwa dahaga, jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan punya solusi yang terbaik atas setiap masalah kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak peduli sama aku karena berbagai masalah yang kuhadapi. Tapi kita lihat actionnya tadi ya, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kalau kita datang dengan segala kerendahan hati menyampaikan semua pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan kasih solusi, amin. Yang kedua, orang di dalam penjara, Tuhan jawab di ayat 16, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dihancurkannya palang-palang pintu besi. Tuhan membebaskan mereka dari penjara. Yang tadinya mereka di penjara karena mereka melawan Tuhan, menista Tuhan. Sekarang Tuhan membebaskan mereka. Kenapa? Karena mereka datang kepada Tuhan. Yang ketiga, orang menderita. Di ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Tadi mereka sudah di pintu maut. Artinya udah mau mati mereka ini. Setelah mereka datang kepada Tuhan, Tuhan membebaskan mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Dan Tuhan luputkan mereka dari liang kubur. Apa jawaban Tuhan kepada orang keempat? Orang yang diombang-ambingkan badai. Di ayat 29. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Dan ini Tuhan lakukan juga pada waktu perjanjian baru. Waktu mereka ada di danau. Ya, perahu mereka hampir tenggelam. Tuhan hanya mengangkat tangan. Suruh diam laut. Langsung diam. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang dahsyat. Coba, kalau Bapak Ibu datang ke laut, terus ada ombak, coba angkat tangan. Suruh kasih diam itu laut. Ya, lama-lama kita yang diam. Capek. Kenapa? Kita bukan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Kalau laut saja yang ombaknya besar, Tuhan bisa bikin diam, maka masalah kita juga seharusnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita betul-betul datang kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan solusi atas kita. Adakah di antara kita yang sedang mengalami masalah, khususnya di 4 masalah tadi? Bapak Ibu Saudara, seperti orang menderita ini, mereka sudah di ujung maut, udah mau mati karena pelanggaran mereka. Tuhan bisa selamatkan. Orang-orang yang ada dalam penjara, apa pemikiran Bapak Ibu ketika melihat orang di dalam penjara? Pasti kita berpikir, ini orang jahat. Tapi Tuhan memandang berbeda. Kalau orang itu mau bertobat, Tuhan tetap menganggap orang itu berharga.
Bagaimana ketika kita melihat orang yang sudah jatuh dalam dosa, lalu kita beranggapan dia itu najis, dia sudah tidak berharga. Tapi Tuhan memandang berbeda. Tuhan memandang dia berharga, bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang hidup dalam dosa dan orang lain tidak tahu, saudara sendiri simpan dosa itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata hari ini bahwa Tuhan sayang kepada Bapak Ibu Saudara. Datang kepadanya, akui segala dosamu, dia akan mengubah hidup kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak mau mengampuni kita. Sebesar apapun dalam anggapan kita dosa yang kita perbuat, Tuhan bisa memulihkan kalau kita datang kepada Tuhan. Apa pergumulan Bapak Ibu Saudara? Mungkin di luar dari 4 ini. Tapi hanya satu kuncinya di sini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Amin. Ada satu lagu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Amin. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau sedang bergumul akhir-akhir ini, apapun itu. Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Orang lain mungkin tidak mengerti apa yang kita alami ketika kita curhat. Tapi Tuhan Allah paling mengerti. Dan Dia paling tahu solusi yang terbaik bagi kita. Ya. Engkau yang sudah jatuh dalam dosa, saya mau katakan engkau tetap berharga di mata Tuhan. Datang kepadanya, akui dosamu, maka Dia akan memulihkan hidupmu. Amin. Mungkin di mata orang kita udah gak berharga, Tuhan memandang kita berharga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka semua tipe orang memiliki masalah, mereka itu selalu datang kepada Tuhan. Ya. Ketika mereka datang kepada Tuhan, maka ada solusi yang Tuhan berikan atas setiap masalah yang mereka alami. Maka apapun masalahmu, berserulah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam perjanjian baru. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Engkau yang punya masalah, datang kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Kita harus percaya dan berharap pada Tuhan. Tuhan mendengar dan pasti memberikan solusi yang tepat. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak peduli betapa hebatnya bencana yang kita alami, Allah sanggup menolong kita. Dia penuh kasih dan baik kepada orang-orang yang menderita. Tidak peduli betapa hebat masalah yang kita alami, Tuhan sanggup menolong kita. Itulah tadi puji-pujian dari awal yang kita nyanyikan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu perhatikan liriknya, menunjukkan bagi kita bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Maka, yang harus dilakukan di sana, ada persamaan ayat lagi di sini Bapak Ibu Saudara. Di ayat 8, di ayat 15, 21, 31. Bapak Ibu nanti bisa lihat di Alkitabnya. Saya juga waktu baca ini kok sama ya, isinya sama. Di ayat 8, 15, 21, 31 dikatakan di sana. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Setelah, kalau kita melihat Bapak Ibu, tahapnya begini. Yang pertama mereka mengalami pergumulan. Yang kedua mereka datang kepada Tuhan. Yang ketiga Tuhan kasih solusi. Yang keempat bersyukur. Tahapnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada orang diberkati Tuhan udah gak tahu bersyukur. Sama seperti waktu kena tsunami kami di Nias, gempa bumi.
Saya bersyukur karena tsunami itu saya jadi naik helikopter Bapak Ibu sudah. Ya, naik helikopter itu dari sini ke Jakarta mahal tuh. Gara-gara tsunami tiba-tiba helikopter datang ditarik saya naik. Entah dibawa kemana lah pokoknya. Bapak Ibu Saudara, waktu kena tsunami itu banyak orang berseru pada Tuhan. Sambil merengek-rengek. Berlutut sampai kepalanya jatuh ke tanah. Kenapa? Sedang menderita. Datang pada Tuhan, bagaimana ini? Beberapa tahun kemudian, Bapak ini diberkati Tuhan. Usahanya mulai lancar kembali. Saya pulang dari Malang, udah selesai kuliah. Pak, ayo ke gereja. Kalian aja lah itu yang pergi ke gereja. Dia udah gak peduli lagi sama Tuhan. Saya ingat dulu ini orang ini doanya sampai sujud-sujud. Ini kenapa sekarang udah kaya? Kenapa lupa Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diberkati, jangan lupa bahwa itu adalah berkat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita punya, itu bisa hilang dalam sekejap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di sini Tuhan mengingatkan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kasih setianya. Yang kedua, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka bersyukurlah. Ada beberapa alasan yang membuat kita sulit bersyukur. Tapi ada ribuan alasan untuk kita bisa bersyukur dalam kehidupan kita. Amin. Jangan fokus pada kesulitan, alasan-alasan kesulitan kita bersyukur. Fokus pada alasan kita kenapa kita harus bersyukur. Banyak orang yang kadang-kadang, kalau Bapak Ibu dengar renungan dari saya tiap hari Senin Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dengar renungan, yang rajin dengar renungan pasti hafal kata-kata saya kalau berdoa pagi. Saya selalu bilang, terima kasih Tuhan atas nafas hidup yang Tuhan beri. Ya, yang pasti ingat Bapak Ibu Saudara itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang nafas ini yang Tuhan beri ini kita masih bisa hidup ini. Kadang-kadang kita lupa syukuri. Padahal itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan ambil nyawa kita bisa. Kapan saja bisa. Maka ada banyak alasan untuk kita bersyukur. Kita tidak bisa hanya fokus pada alasan-alasan kenapa kita tidak bersyukur. Maka coba ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa Bapak Ibu syukuri? Ya. Bersyukur bukan hanya ketika hidup kita berkelimpahan, tetapi bersyukur juga ketika kita mengalami masalah, kita harus bersyukur. Kadang-kadang masalah datang itu untuk mendewasakan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang terakhir, wujud nyata bersyukur itu, yang pertama adalah bersyukur atas berkat Tuhan yang kita miliki tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang kelihatan di medsos itu kadang-kadang gak seperti itu kenyataannya. Jadi yang suka main medsos, mainlah silakan. Tapi jangan sampai di tahap membanding-bandingkan. Hidupnya lebih berharga, lebih bahagia dari saya, belum tentu. Saya juga bisa kok pencitraan di medsos. Kasih foto terbaik, bahkan saya bisa edit. Seakan-akan saya di Paris. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan atau berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Kita sulit bersyukur. Yang kedua, ibadah pujian penyembahan merupakan wujud nyata kita bersyukur pada Tuhan. Datang Bapak Ibu datang ke gereja hari ini, salah satu tujuannya adalah wujud syukur kepada Tuhan. Maka orang yang malas beribadah, malas ke gereja, itu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih pada Tuhan. Ya. Siapa yang rugi? Kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Rasa syukur ketika kita penyembahan, kita sedang mengatakan terima kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita puji-pujian kepada Tuhan. Kita beribadah dan Tuhan tidak minta apa-apa dari kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah diberikan harta
Tuhan gak minta kok. Tuhan gak minta, kembalikan hartaku. Enggak kok. Tuhan hanya mau kita bersyukur. Kenapa sulit sekali kita lakukan? Kita memberikan persembahan di sini. Lalu kita hitung-hitungan dari rumah. Mana yang 2.000 ini? Mana yang 2.000? Padahal kita punya 100.000 ini. Kita cari yang kecil-kecil di rumah. Yang seharusnya uang parkir di mobil kita taruh di situ. Ini uang parkir nanti kita ambil buat persembahan kita. Kita kasih yang kecil-kecil sama Tuhan. Di mana rasa syukur kita pada Tuhan? Memberi persembahan juga merupakan ungkapan syukur kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya di sana ada dikatakan persembahan syukur. Ada banyak alasan kita untuk bersyukur sekalipun dalam kesulitan. Banyak yang bisa kita syukuri, Bapak Ibu Saudara. Maka 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, apapun masalah Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, akan memberikan solusi yang tepat bagi kita semua. Amin.